Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudariku kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Segala puji hanya milik Allah, Rabb yang menciptakan kita, yang memberikan kita rezeki, yang mengatur kehidupan kita, yang memberikan kita segalanya, yang mengatur mati dan hidupnya kita. Bahkan sesuap dua suap nasi itu semuanya sudah diatur dan ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Dan ingatlah kepadaku maka aku akan mengingat kalian, dan bersyukurlah kepadaku dan jangan jadi orang-orang yang kufur, jangan jadi orang-orang yang lupa sama Allah, jangan jadi orang-orang yang ingkar atas nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh apa yang kita miliki saat ini, sungguh apa yang kita rasakan pada saat ini, semuanya semata-mata dari Allah dan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Pakaian yang menutupi aurat dan badan kita juga semuanya dari Allah. Makanan yang kita makan juga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tempat yang kita tinggali juga semuanya semata-mata dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kendaraan yang kita tunggangi juga semuanya semata-mata dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak sepantasnya kita menjadi hamba yang tidak bersyukur atau kurang bersyukur atas nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita bersyukur kepada Allah? Bagaimana cara kita bersyukur atas nikmat Allah? Ya, mengerjakan apa yang diperintahkan dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memerintahkan kita untuk sholat, maka tanda bersyukurnya kita ya kita sholat. Allah memerintahkan kita puasa, maka kita puasa. Allah memerintahkan kita zakat, haji, dan lain sebagainya, maka tanda syukur kita, maka kita kerjakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kesyukuran ini tentu akan menambah nikmat-nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, karena syukur sama dengan nikmat, kufur sama dengan azab. Sebagaimana Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur kepadaku, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menambah. La azidannakum, kata Allah, sungguh benar-benar aku akan tambah nikmat tersebut. Wa la in kafartum, dan jika kalian kufur, ingkar terhadap nikmat-nikmatku, inna azabi lasyadid, sungguh azabku sangatlah pedih. Maka saudara-saudari yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jangan lupa bersyukur atas segala nikmat dan jangan kurang bersyukur atas semua pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Sedikit kita tetap bersyukur, banyak juga tetap kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehat, nikmat dari Allah harus kita syukuri. Penglihatan, pendengaran, perasa, subhanallah, itu semata-mata semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang beriman disifati dengan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, orang-orang yang beriman adalah diantara sifatnya bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ajaban li amril mu'min fa inna amrahu kullahu khair. Sungguh ajib, unik perkaranya orang-orang yang beriman itu, karena semua urusannya adalah baik. Subhanallah, semua urusannya adalah baik. Bagaimana bisa? Ya, in asabathu sarra syakar. Di mana orang-orang yang beriman ketika diberikan kenikmatan dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in asabathu darra sabar, dan dia ketika ditimpa musibah, diberi ujian oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bersabar. Ya, dan sabar ini adalah merupakan bentuk syukurnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi orang beriman memiliki sifat dua yang sangat mulia ini, yaitu bersyukur dan bersabar. Seseorang ketika tidak bersyukur, ya, maka dia pun tidak termasuk orang yang bersabar. Dan kalau tidak bisa bersabar, maka dia juga tidak termasuk orang-orang yang bersyukur. Walaysa dzalika illa lil mu'min, dan itu tidak ada kecuali hanya ada pada diri orang-orang yang beriman. Ya, jadi orang-orang yang beriman itu dua sifat yang harus dimiliki, yaitu bersyukur dan kemudian bersabar.
Ketika diuji, dia bersabar. Ketika dia dikasih kenikmatan, kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak lupa untuk senantiasa menyandarkan kenikmatan tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang semata-mata apa yang kita dapatkan dari Allah, titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pula kita mengira bahwasanya harta yang kita miliki, materi yang kita dapatkan ya dengan kemudahan-kemudahan yang Allah berikan itu semata-mata karena kerja keras kita, karena kekuatan kita, karena kemampuan kita, karena kehebatan kita, ya karena keuletan kita. Wallahi bukan. Demi Allah bukan. Ya. Kalau misalnya rezeki yang kita miliki itu karena kerja keras, sungguh orang-orang yang bekerja siang malam bahkan mungkin 24 jam ya non-stop, mereka yang paling berhak, yang paling pantas untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak. Ya, itu semuanya adalah ketentuan Allah, takdir Allah yang sudah Allah tentukan dan tetapkan ya 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Jadi apa yang kita miliki itu semuanya bagian daripada takdir Allah Subhanahu wa taala yang sepantasnya untuk kita syukuri dan tidak untuk diingkari. Ya, maka jangan lupa bersyukur, dan jangan lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.